Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Sekarang ada tambahan malah. Pergi ke Yaman. Orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Baik saudaraku dan para pemirsa yang budiman, sungguhnya Bapak Prabowo ini yang tidak salah. Kenapa harus berkata begitu Bapak Presiden ini? Karena memang mereka itu rasis. Mereka berkata jejak digitalnya itu masih ada. Indonesia ini aman gara-gara Habib katanya. Sok-sokan. Bahkan Indonesia dikatakan bintu Tarim, anak perempuannya Tarim. Tarim itu kota, Indonesia itu negara. Masa cabangnya Tarim itu? Makanya mereka itu rasis. Jadi Bapak Prabowo mengatakan begitu itu melalui fakta dan kenyataan. Bahkan meninjau dari sejarah. Sejarah mereka jelas itu. Yang namanya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, bekerja sama dengan Belanda, jadi antek Belanda. Matanya ada, lengkap itu. Bahkan setelah kemerdekaan saja, banyak di kalangan mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin pemberontakan PKI itu. Ditinjau dari keadaan dan sejarah, maka Bapak Prabowo itu betul berkata sedemikian rupa itu betul sekali. Kalau mereka enggak mau mengikuti tradisi dan keberadaan di Indonesia, ya kabur saja. Begitu. Perlu diketahui oleh pengamat, ini bukan untuk ke semua orang Yaman, tidak. Ini hanyalah lafzul am, kalamul am wa iradatul khas. Yang dimaksud itu ya kelompok-kelompok mereka yang rasis itu, bukan semua warga dari Yaman, tidak. Begitu saudaraku. Beliau juga salah lagi di sini, menganggap Wali Songo bagian dari Ba'alawi. Ini kok enggak jerah orang ini. Dulu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dikatakan kawin dengan ibunya. Enggak jerah. Wali Songo itu dengan manuskrip yang sezaman dengan Wali Songo, dengan data primer dan sekunder, tidak ke Ba'alawi. Bahkan datanya Ba'alawi di Al-Burqatul Musiqa di halaman 138 tidak pernah menyebutkan yang namanya Abdul Malik yang diberi julukan oleh mereka Azmat Khan itu, tidak pernah diterangkan anak cucunya bernasab Wali Songo itu kepada Abdul Malik Azmat Khan. Itu tidak ada itu di Al-Burqatul Musiqa. Itu abad 9 Hijriah. Karya dari Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Terus karya Muhammad bin Ali Khirid di kitabnya Ghurarul Baha'ud-Dawi di halaman 178 beliau mengatakan lam akif lahu
ala tarikhihi. Saya tidak tahu kesejarahannya. Ini tokohnya historis apa fiktif itu nggak tahu. Itu Muhammad Ali Khirib, seorang sejarawan dari kalangan Ba'alawi ini, dalam kitabnya Ghurarul Baha'udawi di halaman 178, bahkan di halaman 484 beliau berkata, ghaba anha wa ghaba khabaruh. Keberadaannya tidak diketahui, kabarnya pun tidak diketahui. Begitu. Bahkan kalau melihat Syarhul Ainiyah, yang namanya Abdul Malik tidak ada. Anaknya Alwi bin Ali Sohib Mirbat katanya, itu aja hanya 4. Abdullah, Abdurrahman, Ali, Ahmad, tidak ada yang namanya Abdul Malik. Tambah runyam ini. Bahkan di Syamsul Zahirah, ini abad 13 Hijriyah, ditulis pada akhir abad 13 Hijriyah. Di abad 14 Hijriyah ini barusan. Ini pun juga hanya menyebutkan Abdul Malik Azman Khan Tete, tidak menyebutkan bernasab Wali Songo itu kepada Abdul Malik Azman Khan. Dan ini sudah dibuktikan melalui penelusuran dan manuskrip yang asli yang sezaman, itu bahwa Wali Songo itu tidak akan pernah dan tidak ditemukan bernasab ke Ba'alawi, itu tidak ada itu. Begitu. Kok membawa Wali Songo lah ini? Kenapa kami harus menanggapi? Karena ini membawa Wali Songo.